Bahwa saya tidak pernah mempromosikan situs judi manapun kecuali punya saya sendiri. Kalian percaya ini? Editan. Sementara itu pemirsa, dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sudah ada 23 tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan judi online. Pemain judi online tidak hanya orang dewasa. Pencucian uang yang berasal dari judi online. Dalam bansos diterima, saldo masuk situs judi. Kita lihat. Kenapa sih judul ini kok bisa membuat orang-orang jadi gendeng gila? Sihir opo? Santet macam apa yang bisa membuat orang terpikat? Tahu nggak? Sistem algoritma dalam judi online itu dirancang secara khusus untuk ngehack tata cara kita berpikir. Mereka trial and error, eksperimen, mereka sewa ahli untuk ngehack itu. Nah, di video ini kita akan bedah bagaimana kerja sistem setan ini bisa menghack pikiran manusia. Ada 3 tugas algoritma ini. Yang pertama, supaya membuat pemula yang baru masuk kecanduan. Yang kedua, supaya yang sudah kecanduan terpelihara kecanduannya. Dan yang ketiga, supaya bandar menang. Ketika kalian adalah seorang pemain judol baru, aplikasi tahu kalau kalian pemain baru. Baru bermain kalian akan lihat dibanjiri promo kampret itu. Tujuan algoritma kalau kalian pemain baru supaya kalian store duit dulu di awal. Sekali kalian store duit, selamat. Kalian sudah selangkah lebih maju menuju kehancuran kalian. Tapi bagaimana cara algoritma itu memicu kecanduan kita? Penasaran toh? Ini dia 6 trik kotor judol untuk mengikat kecanduan kalian di aplikasi ini. Yang pertama, welcome win. Judol akan meningkatkan probabilitas menang kita. Mereka akan kayak kasih duit ke kita. Cuman ingat, duit keuntungan para pemula, bagi mereka adalah budget marketing untuk membeli keserakahan dan rasa kecanduan kalian. Kamu akan ngalamin semacam kemenangan-kemenangan kecil di awal. Why? Apa tujuannya welcome win ini? Tujuannya adalah supaya untuk validasi. Woi, keputusanmu store duit ini bener loh. Supaya kalian sedikit demi sedikit mulai tertarik untuk terjebak di dunia judol. Algo akan menempatkan kita dalam fase bulan madu, bulan dimana segalanya indah. Kemenangan kalian akan meningkat, kemenangan-kemenangan kecil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngedrak kita. Suara gemerincingnya akan nge-trigger terus-terusan euforia dalam kepala kita sehingga kita kecanduan kayak orang mabuk. Yang lebih ngeri itu yang kedua ini, mereka nomor 2 ini, yang kita sebut sebagai NM injection. NM injection itu, kalian pernah lihat nggak ketika pemain sepak bola nendang bola ke gawang, ada gawangnya dan hampir miss, kan langsung ada rasa kerenyang, hampir nih, itu NM injection. Dan judol mendesain model-model kayak begitu yang hampir miss, kayak kalau ada slot itu kan 777 kan untuk dapetin jackpot, itu 77 hampir kena lalu berhenti, 77 lemon kayak gitu. Dan itu nge-trigger rasa penasaran kita, apalagi jika kalian gampang gatelan. Nah, kan model-model algoritma kayak gitu kan sing kampret. Memang dibuat untuk nge-trigger kegatelan kita. Kalahan membuatmu berhenti. Hampir menang membuatmu bertahan. Lebih 200.000 tahun, ingat 96% sejarah manusia itu kita gunakan untuk berburu makanan. Jadi berpindah-pindah tempat. Hanya sekitar 12.000 tahun kita menetap. Otak manusia itu lebih kuat imprint nomadennya.
Nah, apa hubungannya di judol? Dulu, pendahulu kalian itu bisa berjalan puluhan kilometer, nggak dapat makanan, menghabiskan banyak energi, mungkin hanya dapat satu buah apel yang gelintir ngono. Kita bisa membuang 200 kalori untuk hanya dapat 50 kalori. Dan meskipun kita minus, kita tetap senang. Mereka nge-hijack reward system yang ada di mental kita. Perancang algoritma judul ngerti itu. Mereka memanfaatkan human reward system. Jadi kalau kalian belajar kampret-kampret biologi itu, kalian akan belajar bahwa hormon tertentu akan dirilis saat kita melakukan achievement tertentu. Itu yang membuat kita ketagihan. Kalian nggak sadar bahwa everything is by design. Dan kalian kelihatannya nggak sadar. Halo para pecandu judul, kemenangan kalian yang kecil itu, loss kalian yang gede itu jika ditotal, it's all by design, semuanya didesain. Itu harapan palsu itu yang kalian berharap duit konsistensi di perjudian online, itu harapan palsu. Semuanya itu by design. Dan kalian kelihatannya nggak terlalu peduli tentang itu. Para pecandu judul, otak mereka, lihat ya, kalian sharekan video ini ke mereka, dan mereka akan terus-terusan tertutup. Mereka akan terus-terusan mencakari kuburan nasib mereka sendiri. I love it. Look, betapa depresinya mereka. Lihat ketika mereka perjudian berbagai macam ngeslot. Lihat, mereka akan punya 1001 macam alasan untuk terus-terusan judul. Pertanyaannya, kalau kalian yang kecanduan, mau sampai kapan kalian menggali kuburan harapan kalian sendiri, masa depan kalian sendiri? Salah satu trik paling kotor judi online itu adalah saat kalian mulai kecanduan. Ingat, algoritma tahu loh ketika kalian sudah sering login, sering buka HP, berapa kali sehari kalian buka aplikasinya. Mereka punya data itu. Kalau data-data itu ngomong bahwa kalian sudah mulai kecanduan, aplikasi judi online membeli kesetiaan kalian. Dengan cara apa? Kalian dikasih menang yang lumayan gede. Serius, tentu aplikasi alias bandar gak mungkin kalah. Kemenangan kalian sing kelihatannya besar itu, sing sering kalian gembar-gemborkan, oh dulu aku dapat segini, kampret. Itu budget marketing untuk membeli akal sehatmu. Kalian gak akan menghadapi win dan loss dengan logis lagi. Coba cek teman-temanmu yang kecanduan judul itu. Cek. Wes toh, kalian yakinkan sampai jentit, sampai jembule pitik wanen. Ora, enggak. Kalau mereka akan sadar, kecuali mereka remuk total. Trik kampret bandar lainnya, ketika kalian cuan ketika kalian cuan, aplikasi ngetek kalau kalian cuan. Apa? Ketika kalian cuan, wes mesti langsung ngimpi, beli Pajero, bagi kamu menang ke bawah Pajero mewah betul. Secara manusiawi ya, ketika kalian diberi cuan itu, setelah kesetiaan kalian terbeli, kalian wis langsung koyok ngebet WD, oke, cuan dikit WD. Nah, ketika kalian mau WD dengan keuntungan itu, algoritma akan detect bandar nggak mau kalian withdraw. Kalaupun kalian withdraw, antriannya akan panjang. Jika kalian kelihatan cuan gimana? Pernah? Kalian toh? Para pecandu kalian cuan? Kalian ngebet toh? Kalian mau WD toh? Yes, aku sudah cuan. Aku mau tarik. Apa yang dilakukan algoritma judi online ketika kalian sudah mulai cuan? Kalian akan dibombardir oleh promo-promo VIP, VIP table, permainan yang lebih eksotis dengan rising lumayan gede.
Ya tentu tujuannya untuk ngebakar duit cuan kalian. Unik sih. Kalau kalian mau bener-bener mencoba untuk narik, lihat apa yang terjadi. Penjudi seperti yang kita tahu, penjudi itu gatelan, swear. Mereka nggak kuat ngempet, mereka nggak sabaran, impulsif banget mereka. Ini triknya, yang Bandar sebut dengan the switch. Apa yang mereka lakukan? Ketika kalian request narik duit itu ya, antrian akan panjang teman-teman. Bandar tahu, kalian gatelan, antriannya memang sengaja dibuat panjang supaya apa? Kalian ngerol lagi, kalian ngeslot lagi, klik the switch lagi, kalian main lagi supaya kalian bakar duit itu. Pernah ngalami? Bagi para pecandu, iku by design, melakukan pengalihan supaya kalian nggak jadi narik. Nah, kalaupun kalian berhasil narik keuntungan judi, ada dua kemungkinan. Satu, setelah kalian tarik, lihat frekuensi kemenangan kalian akan mulai menurun. Sehingga apa? Memicu kalian untuk masukin duit yang sudah kalian tarik tadi. Yang pertama. Dan carry-carry ini kebakar juga itu duit kalian. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau kalian narik, kalau kalian mau narik itu dan sudah arrive, kalian merisikokan rekening kalian keblokir. Lihat toh, berapa banyak orang Indonesia ini yang terima bantuan dari atas, dari negara, dan dibuat ngeslot, kampret. Apa? Bantuan langsung, bantuan tunai, dibuat ngeslot. Udah dibantu duit, dibuat judi, keblokir tuh rekeningnya. Jadi, kalaupun kalian menang ada dua risiko. Entah kalian ngebakar lagi atau rekening kalian keblokir. Kalaupun kalian menang gede dari judol dan kaya dari judol, duit itu akan tanda kutip bisa dicurigai sebagai money laundry. Remuk toh? Yes, menang atau kalah dead end. Mau lanjutin? Pikir. Nah, apa jaran goyang? Apa yang membuat para penjudi slotter ini kok sangat melekat di situ? Mereka ngehack kita. Ada eksperimen, jadi merpati dimasukin ke kotak gitu. Nah, di situ ada kayak tombol dispenser makanan lah. Jadi kalau si merpati itu mematuk tombol itu akan keluar makanan. Dipatuk lagi, keluar makanan. Dimakan itu makanan. Dipatuk lagi, dimakan. Sampai merpati itu kenyang. Ketika merpati kenyang, nggak akan matuk lagi. Tuh, metode pertama. Ini yang mengerikan. Metode kedua. Sama kayak yang tadi, merpati dimasukin ke kotak, ada dispenser makanannya. Cuman yang membedakan dari yang awal tadi, lebih nggak pasti. Keluarin makanan ini terkadang sekali patuk, keluar makanan. Terkadang 2 kali patuk, keluar makanan. 10 kali patuk, baru keluar makanan. Apa yang terjadi ketika merpati dihadapkan dengan ketidakpastian? Merpati akan terus-terusan matuk, keluar makanan, dia makan, matuklah, keluar makanan. Yang ngeri ini, yang pertama tadi, merpati akan berhenti ketika dia sudah kenyang. Cuman ketika dihadapkan dengan ketidakpastian, merpati nggak berhenti matuk meskipun dia sudah kenyang. Ngeri toh? Yang awal tadi kan merpati akan berhenti kan kalau dia sudah kenyang kan. Cuman ketika merpati dihadapkan pada ketidakpastian, merpati meskipun kenyang dia akan terus-terusan matuk. Udah jadi gila itu burung. Bandar judi tahu itu. Mereka sewa konsultan tentang itu. Gak hanya merpati, tikus pun diriset keluar kayak gitu. Hasilnya juga kayak gitu, tikus pun. Ketidakpastian itu salah satu pendorong kuat tindakan manusia. Contoh deh seperti ini deh. Contoh tetangga kalian tuh, toko depan rumah kalian itu ada cewek cantik baru di situ. Kalian ketemu dia senyum. Oh, kalian kepikiran tuh langsungan. Oh, cewek. Langsung kepikiran. Keesokan hari nih, kalian lewat nih, kok nggak disenyumin ya? Makin penasaran lagi, kalian makin tertantang lagi. Akhirnya kalian lewat situ. Mekanismenya kayak gitu. Nah, kalau logika sudah kena, kita sudah nggak peduli tentang angka, tahu-tahu motor kejual, bahkan rumah kejual. Editorku, pamannya jual sawah,
Utang lagi. Udah sawah kejual, seutang. Kalkulator yang ada di otak itu sudah meleduk. Error. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara mengatasi kecanduan. Ini rodok tricky karena langkah awal untuk mengatasi kecanduan kita perlu sadar dulu. Kita perlu sadar kalau kita bermasalah. Tahu nggak bedanya ODGJ yang akan sembuh dan ODGJ yang parah? ODGJ yang akan sembuh, dia sadar kalau dirinya bermasalah. Nah, kalau kita bawa ke kecanduan judi ini, teman-teman kita yang kecanduan judi, atau mungkin kalian nonton ini karena di-share teman kalian yang peduli pada kalian nggak akan sembuh kalau tidak sadar diri kalian lagi sakit. Langkah awal itu sadar dulu. Kalau kalian belum sadar, percuma. Di akhir hanya ada satu hal yang akan membuat kalian sadar: kejatuhan total. Mungkin kalian bisa diceraikan istri kalian, mungkin kalian dikejar-kejar pinjol, mungkin kalian jual rumah, kalian jadi gelandangan. Di titik nadir kalian baru sadar, oh alah, harapan palsu ternyata yang kita yakini. Yang kedua, jauhi dulu teman-teman kalian yang kampret, yang ngajarin kalian judi online itu. Jauhi orang-orang sing judi online. Kalian nongkrong, kalian nyaman dengan tempat tongkrongan kalian, ya kalian nyaman. Cuman jika pengaruh judol dari situ, jauhi mereka. Untuk mengubah kebiasaan, salah satu yang paling mudah itu adalah mengubah lingkungan. Kayak lagu Tombo Hati ya. Wong soleh kumpulono, berkumpulah dengan orang soleh. Duduk Pak Soleh tukang gaple, bukan Pak Soleh tukang ngeselot, bukan. Itu bukan teman itu. Bukan teman itu jika mempengaruhi kalian ke hal yang buruk, bukan teman. Jika memang kalian nyebut mereka teman, sepenanggungan, teman yang solid, yang kompak, apa yang kalian dapatkan selama ini? Opo? Kalian pernah berpikir kayak gitu nggak? Kalau kalian perkumpulan para judul, apa sih yang kalian dapat dari situ? Apakah kalian kehilangan kehormatan kalian di depan keluarga? Apakah kalian kehilangan duit yang sudah kalian tabung sejak lama? Motor yang kalian kredit, kalian jual? Apa yang kalian dapat dengan ngumpul di situ? Ingat, teman ini berpengaruh loh teman-teman. Pola pikirku yang dulu tertutup jadi terbuka karena bertemu dengan orang yang tepat. Aku yang dulu pendendam jadi lebih bisa memaafkan karena ketemu orang yang tepat. Lingkungan sangat berpengaruh, dan mungkin saat ini ketika kalian nonton video ini, kalian sharingin video ini, bisa jadi pembicaraan kali ini adalah momen bagi kalian untuk sadar kalau itu nggak bermanfaat sama sekali. Kalau kalian mau lanjutin judi, kalian inget kalian pernah nonton video ini yo. Datang setahun 2 tahun lagi, lihat efeknya kayak opo. Buktikan kalau apa yang kalian yakini itu bener. Kalau memang itu harapan palsu, kalian akan datang lagi ke video ini dan kalian akan menyesal.